warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, marhaban. Selamat datang di perkuliahan supervisi pendidikan ya. Teman-teman semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan bersama sebelum memulai perkuliahan baca doa terlebih dahulu. Siap ya? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memulai doa dalam pertemuan kita dengan baik. Selanjutnya kita akan absensi dulu ya. Ini ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Sepertinya Lia Latifatul Aini ada hadir. Syafaqah Hanifah Hadir. kok ketawa ini ya. Nurul Fadilah Hadir. Muizatul Maghfirah Hadir. Miftahul Qamariyah Izatul Laili Hadir. Ineke Naila Hadir. Putri. Baik. Terus terima kasih sudah hadir semuanya. Kita bertemu dalam mata kuliah supervisi pendidikan. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal terkait dengan pendidikan yang sebelumnya masih ingat dengan istilahnya supervisi pendidikan. Ada yang masih ingat supervisi pendidikan? Atau saya ingin memantik kalian dengan istilah, kalau misalnya kalian masuk ke dalam kelas, apa yang pertama kali kalian lihat terlebih dahulu? Masuk dalam kelas, apa yang dilihat pertama kali? Mungkin bangku, atau mungkin kipas anginnya, atau mungkin mejanya, Papan tulis. atau papan tulisnya. Baik, siapa yang angkat tangan tadi? Siapa? Coba disampaikan. Ada yang mau angkat tangan? Ya, apa? Papan tulis ya. Oke, papan tulis ya. Supervisi ini adalah, supervisi pendidikan adalah sesuatu yang dilakukan oleh ahli pendidikan di sebuah lembaga untuk melihat kondisi yang ada di lembaga itu. Jadi misalnya salah satu yang disebutkan tadi adalah benar, seperti papan tulis kondisinya masih baik atau perlu diperbaiki. Kemudian ada juga selain papan tulis juga meja, misalnya baik meja guru atau meja murid seperti itu, dan lain-lain. Materi kita kali ini tentang supervisi pendidikan. Saya ingin di next ya. Jika hari ini Anda menjadi rektor, apa yang akan pertama kali Anda amati ketika memasuki sebuah kelas? Nah, tadi sudah di review pertama, ada yang menjawab tentang papan tulis, ada yang menjawab tentang bangku sekolah. Oke. Jadi supervisi pendidikan itu bisa di next. Supervisi pendidikan adalah merupakan kegiatan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas, meningkatkan proses pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Adams dan Dickey, supervisi adalah sebuah program yang direncanakan untuk memperbaiki pengajaran agar proses belajar mengajar bisa berlangsung lebih efektif, gitu ya. Selanjutnya, dalam praktiknya supervisi dipahami sebagai sebuah bantuan profesional yang diberikan oleh guru, yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Supervisi bukan kegiatan mencari kesalahan, tetapi ada proses pembinaan, pendampingan, dan pemberian solusi agar guru dapat melaksanakan tugas secara maksimal.
gitu ya. Seperti contohnya teman-teman guru itu mendapati di ruang kelasnya misalnya ada papan tulis yang kurang baik, ada spidol yang ternyata harus menganggarkan lagi, seperti itu. Supervisi itu harus dilaksanakan. Kemudian guru juga harus melapor pada tendik dan juga yang lain supaya papan tulis dan spidolnya bisa diganti lebih baik lagi dan bisa ganti baru sehingga pembelajaran bisa semakin berjalan dengan baik. Oke. Supervisi itu bukan hanya tentang yang ada di dalam kelas ya. Ruang lingkupnya supervisi itu banyak meliputi seperti kurikulum, kesiswaan, pegawai, sarana dan prasarana, juga tentang keuangan serta hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat itu juga termasuk bagian dari supervisi juga. Melalui berbagai bidang sekolah itu sebentar ini alarm saya bunyi bahwa seluruh komponen pendidikan berjalan sesuai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Oke. Selanjutnya ada tujuan supervisi. Tujuan supervisi itu membantu meningkatkan kualitas di pembelajaran, mengatasi berbagai kendala apapun itu namanya, dengan adanya kegiatan di sekolah yang setiap hari dari pagi sampai sore itu pasti akan ada kendala, dan kendala itu bisa dihadapi oleh guru, oleh murid. Itu semuanya diciptakan demi kondusivitas atau kenyamanan belajar supaya terus berjalan dengan baik. Supervisi juga dapat dilakukan melalui teknik. Ada teknik individu maupun kelompok. Jadi namanya supervisi itu bisa dilakukan oleh satu orang atau banyak orang. Seperti observasi kelas, kunjungan ke kelas, wawancara itu baik kepada guru, kepada murid, juga rapat juga bisa, diskusi, seminar, dan kegiatan yang lain. Supervisi itu juga dapat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Dan supervisi itu sebaiknya juga berkelanjutan. Jadi misalnya bulan Januari supervisi, bulan Februari ada supervisi, bulan Maret ada supervisi gitu ya. Dan supervisi itu dengan yang dilakukan berkelanjutan itu pasti akan membantu guru mengembangkan kompetensinya dan mendorong pada peningkatan mutu sekolah, sehingga di sekolah itu kemudian diminati oleh masyarakat ketika pembelajaran baru atau SPSB itu muridnya juga bisa semakin banyak. Harapannya seperti itu. Jadi dari sini teman-teman, dari penjelasan saya, sebelum kita melangkah ke kuis-kuis, kita akan menemui pertanyaan terlebih dahulu. Dari penjelasan saya ada yang kurang paham, silakan bertanya, satu atau dua. Baik, ini sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Iya, Mbak. Media dan sumber belajar apa yang telah disiapkan? Yang disiapkan supervisi. Oh, media dan sumber belajar apa? Baik, ini maksudnya media dan sumber belajar apa yang perlu disiapkan untuk melakukan supervisi? Iya. Oh, jadi yang melakukan supervisi itu menyiapkan apa saja untuk supaya supervisinya dapat berjalan dengan lancar, gitu kan? Oke. Baik, ini saya jawab dulu atau ada yang mau tanya lagi? Saya, Pak. Oh iya, nanti dulu ya, saya jawab dulu ya. Iya. Ya, media dan apa tadi? Media dan sumber belajar apa? Oke. Media yang harus disiapkan dalam supervisi itu yang pertama adalah buku catatan, dan yang kedua adalah ballpoint, dan yang ketiga adalah kamera. Buku itu untuk mencatat manakala di dalam pelaksanaan supervisi itu ada yang ditemui, misalnya dari seorang supervisor, seorang kepala madrasah atau kepala sekolah itu menjumpai di dalam kelasnya itu ada guru yang mengajar tidak menggunakan papan tulis, dicatat.
kenapa kok nggak dipakai papan tulisnya gitu kan. Yang kedua, selanjutnya pakai kamera. Jadi kamera itu untuk mendokumentasikan bukti akurat secara gambar bahwa memang papan tulisnya kosong selama pembelajaran dilaksanakan. Itu. Selain itu lagi, nanti juga yang harus dilakukan adalah ketika penyampaian atau rapat guru itu kemudian disampaikan, kemudian didiskusikan. Kenapa tidak pakai papan tulis dan sebaiknya bagaimana? Gitu. Ada yang bertanya lagi, silakan. Saya Pak. Oh iya, silakan Mbak. Saya mau bertanya, bagaimana cara supervisor memberikan kritik kepada seorang guru tanpa menurunkan motivasi mengajarnya sebagai guru? Oke. Jadi ini garis bawahnya adalah cara penyampaian yang baik ya, supaya tidak menyebabkan sakit hati di kemudian hari gitu. Ya, ini mental itu sangat penting ya untuk dipelihara, untuk dimiliki oleh guru supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Kalau guru moodnya enak kan juga ngajarnya juga enak ya. Termasuk ketika kita mendapati guru tersebut harus kita berikan pemberitahuan atau catatan khusus ketika nanti ada sesi supervisi disampaikan gitu kan. Ketika di dalam sebuah kantor seorang kepala sekolah itu sebelumnya harus menyampaikan dulu bahwa Bapak Ibu ini ada supervisi. Ini yang pertama, ada supervisi. Yang kedua, tolong bagi teman-teman nanti yang saya sebut tidak merasa sakit hati kalau ada kelebihan atau kekurangan yang kita sampaikan tentang proses belajar yang dilakukannya gitu kan. Yang ketiga, kalau sudah begitu kita sebut masalahnya apa, dan kemudian mari kita cari solusi yang baik seperti apa. Dan jangan lupa ditanya apa benar begitu Ibu Guru, seperti yang pertanyaan pertama tadi, ada pembahasan tentang papan tulis gitu ya. Apakah benar Ibu atau Bapak memakai pembelajarannya tidak memakai papan tulis gitu. Kemudian dari situ nanti dilanjutkan dan tidak boleh menggunakan kalimat yang tidak sopan. Apalagi seorang kepala madrasah atau kepala sekolah mengubrak meja itu tidak boleh gitu ya. Bagaimana dari pembahasan kita? Oke, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan perkuliahan ini baik. Ada yang sudah bertanya dengan pertanyaan yang bagus juga, ada yang memberikan jawaban dan juga memberikan tanggapan. Hari ini kelas kita sangat seru sekali. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita ikuti bersama hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.